Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Kamiluddin di pertemuan keempat. Di pertemuan keempat ini, saya ingin membahas tentang short, filter, filter advanced, sum if, dan count if. Short atau mengurutkan data. Kebetulan di sini saya sudah punya data dari PT Mitra Maju Usaha sebagai contoh, sebagai sampel. Tapi sebelum mengurutkan data, saya ingin menjumlahkan dulu. Tapi di sini menjumlahkan jumlah gaji khusus karyawan divisi accounting. Untuk jumlah gaji total itu pakainya sum. Tapi di sini hanya divisi accounting saja, maka kita bisa menggunakan rumus sum if. Nah, untuk rumus sum if ini digunakan untuk menjumlahkan total, namun yang memiliki kriteria tertentu. Contoh tadi di sini bisa accounting. Karena di sini yang kita hitung accounting atau divisi accounting, maka kita blok semua atau ranknya kita isi di kolom isi data dari field divisi. Nah, semuanya saja, karena biar terhitung semua. Kalau kita ngebloknya hanya satu sel atau hanya accounting saja, nanti hanya sel itu aja yang dicari. Maka kita blok semuanya biar accounting yang di atas, di tengah, di bawah semuanya bisa terhitung. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita koma atau list parameternya kita masukkan, terus sebutkan kriterianya. Apa? Accounting, maka kita langsung ketik accounting. Nah, selanjutnya kita kasih koma lagi untuk memisahkan antara kriteria dengan sum rank. Kalau sum rank ini adalah pilihan bagian yang mau dijumlahkan. Kalau tadi kan bagian kriteria tuh yang di awal, yang C6 sampai C18 ini adalah bagian kriteria. Terus accounting ini adalah kriterianya, dan F6 sampai F18 ini adalah jenis jumlah yang kita jumlahkan kayak gitu ya. Nah, kalau sudah kita kasih kurung tutup dan di enter. Seperti ini. Kalau misalnya kita menghitung marketing, ya maka nanti di bagian accounting-nya kita ganti marketing. Kita menghitung gudang, nanti tinggal diganti saja. Sesuai jenis apa, kriteria apa yang mau dijumlahkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menghitung atau menggunakan rumus count if. Nah, sebagai contoh, di sini ada persoalan, kita menghitung banyaknya karyawan yang menjabat sebagai accounting. Atau kalau yang menjabat sebagai accounting, maka di sini cuma satu ya. Oke, saya ganti saja untuk kenyataannya. Banyaknya karyawan yang menjabat, banyaknya karyawan yang menjabat sebagai divisi kayak gitu ya. Biar nanti lebih dari satu divisi accounting. Nah, berarti di sini kita ketik rumus sama dengan count if, yang hasilnya dari satu, kita blok di bagian kolom divisi. Nah, karena di sini kita menghitung ranknya adalah divisi, nah, menjabat divisi kayak gitu. Terus kemudian kita sebutkan kriteria. Nah, untuk count if hanya sampai di penyebutan kriteria saja. Tidak perlu ngeblok di bagian sumnya atau yang dijumlahkan. Karena di sini hanya kriteria accounting berapa, kayak gitu. Setelah itu kita tinggal di enter dan hasilnya sudah bisa terlihat. Ada 4. Terus kemudian, nah bisa dipahami ya. Nah, untuk selanjutnya kita mengurutkan data. Untuk mengurutkan data, di sini saya blok dari kode sampai gaji paling terakhir. Jumlah gaji, karena ada yang di merge, ini juga di merge, maka nggak boleh di blok atau nggak bisa ikut di blok. Karena yang bisa diurutkan adalah data yang berdiri sendiri atau yang menjadi sel-sel sendiri-sendiri. Nah, setelah ini kita masuk ke menu data, kemudian kita pilih sort. Nah, untuk sort by atau pastikan my data has header ini kita checklist. Kenapa? Karena kalau nggak di checklist nanti kode atau yang sebagai field ini akan ikut diurutkan. Biar nggak ikut diurutkan, maka ini harus dijadikan header untuk field-fieldnya. Maka di checklist. Setelah itu sort by-nya kita isi divisi, ordernya A to Z, start on-nya value saja, biarkan aja.
karena divisi memiliki nama-nama karyawan yang berbeda-beda, masing-masing divisi contoh accounting ini ada 4 tadi, marketing juga ada lebih dari 1, otomatis memiliki nama-nama karyawan yang berbeda-beda. Maka dari itu kita bisa mengurutkan juga nama karyawan, kita jadikan sebagai standby atau mengikuti dari divisi. Ordernya saya pilih A to Z saja. Nah, setelah ini tinggal di OK, sudah jadi untuk mengurutkan data. Jadi pahami sampai di sini ya. Oke, silakan dicoba. Nah, selanjutnya ada filter. Filter di sini nanti ada filter advanced. Tapi saya contohkan dulu yang filter dulu. Filter fungsinya untuk menyaring, memfilter, menyaring data. Kalau di sini, kalau air yang menyaring air ya, tetapi kalau di sini data yang menyaring data, filter data seperti itu. Nah, misal kita ingin menampilkan divisi marketing, kita ngecek nih, select all-nya nonaktifkan, aktifkan, pilih marketing, tinggal di OK, jabatannya tinggal dipilih staff. Kalau misal ingin menampilkan divisi marketing jabatan staff. Tapi kalau misal marketing saja, entah jabatannya staff, entah jabatan manajer, maka diaktifkan semuanya. Gitu. Nah, kalau misal menampilkan hanya staff ya, tinggal dipilih staff saja. Nah, maka di sini terlihat tampilan divisi marketing jabatan staff. Nah, ada filter advanced. Bedanya apa? Contoh. Filter advanced ini kita bisa mengcopy dan juga bisa memfilter, maksudnya bisa memfilter dan juga mengkopas hasil yang kita filter sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Misal, saya akan menentukan kriteria untuk filter advanced-nya, terlanjutannya, divisi accounting jabatan staff. Jadi nanti ini bisa tampil langsung hasilnya. Saya kopas saja ya, biar pasti sama. Karena harus sama. Karena kalau nggak sama nanti nggak akan muncul, nggak akan tampil. Untuk filter advance, langkahnya kita blok, kemudian klik menu advanced, dan kita bisa aktifkan copy to another location-nya. Saya geser biar nggak ketutupan. Kemudian list rank ini pastikan ngebloknya sesuai, karena ini belum sesuai, ini harusnya sampai nomor 18 atau sampai gaji pokok yang terakhir. Untuk jumlah gajinya nggak ikut di blok. 18. Kriteria rank itu adalah tabel kriteria. Terus copy to-nya saya letakkan di bawahnya sini. Di bawahnya boleh, di samping sini juga boleh. Di sampingnya aja. Setelah itu tinggal di OK saja. Nah, langsung tampil di sini. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya, teman-teman. Silakan untuk mencoba. Silakan diulang lagi, di review lagi kalau misal masih ada yang kurang paham, atau boleh juga ditanyakan ya. Nah, baik, ini untuk kita mengambil, kalau misal mengambil kriteria yang lain, misal kita mengambil marketing ya, tinggal kopas saja, pastekan di sini. Ulang lagi langkahnya advanced, copy to another location. Ini sudah sesuai kriterianya, karena ada pergantian, maka diblok ulang. Terus kemudian letakkan hasilnya, copy to-nya diletakkan di bawahnya aja misalnya. Nah, tinggal di OK saja. Cukup seperti ini teman-teman, bisa dipahami, mudah, silakan dicoba. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini. Ini karena pakai Alt Enter pasti kita mau ke samping. Ya udah. Baik, bisa dipahami ya. Nah, seperti ini cukup mudah. Silakan mencoba. Terus selanjutnya ada subtotal. Nah, satu lagi nih. Subtotal, kita akan melihat total per sub, per accounting misalnya, gudang, jumlah gaji accounting, jumlah gaji gudang, jumlah gaji marketing, jumlah gaji pembelian ada berapa misalnya. Maka kita bisa menggunakan rumus, bukan rumus ya, kita langsung masuk ke menu data, lalu pilih subtotal. Tapi jangan lupa diblok dulu dari kode sampai ke yang terakhir yang tidak ada merge-nya. Subtotal. Nah, di bagian change in-nya, di sini, add change in-nya kita ganti divisi. Use function kita menekan rumus apa? Saya karena melihat jumlah, maka di sini saya pilih jumlah. Gaji pokok, replace-nya kita nonaktifkan dan OK. Dan di sini sudah tampil counting total sekian, pembelian total sekian, marketing total sekian. Ini enggak cuma satu kali langkah. Kalau misalnya mau perhitungan lagi, ya tinggal kita masuk subtotal lagi dan kita tinggal melakukan pergantian
rumus, count misalnya. Nah, ini untuk menambahkan. Tambah lagi, misal ada average, ya tinggal dipilih jenis rumusnya. Kan tetapi yang dihitung ternyata hanya nilai tertinggi, maka kita pilih max, replace-nya kita aktifkan, perhitungan yang sebelumnya akan tergantikan dengan yang max ini. Nah, seperti ini teman-teman, untuk di pertemuan keempat, ya, pertemuan keempat ini terkait dengan short filter, filter advanced, dan juga subtotal. Nah, ternyata saya ingin menghitung sum saja, ya. Saya masuk ke subtotal lagi, replace-nya diaktifkan, oke. Nah, kita cek kalau di total 5.500.000, sudah betul ketika tadi kita menggunakan rumus sum if juga hasilnya sama. Ini artinya sudah sesuai. Ya, baik. Untuk pertemuan keempat ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan saja di kolom komentar, dan juga silahkan boleh chat langsung ke WA saya, atau ada yang butuh privat, butuh pelatihan, juga bisa. Silakan tinggal di WA atau di chat saja di 085747786827. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.